profesi wartawan atau jurnalis di tengah pandemi itu profesi yang terdampak atau tidak, Pak? Kayak sempat juga kami ini agak parno juga kemarin yang terpapar ya. Oh, wartawan? Iya. Oh gitu. Salah ada 2 ya. Ada ya dua. Ada 2. Saya masih mengejar ada kejadian tabrakan di sini. Intip berita ini ya gampang-gampang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang kakak Landoters, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Bang Rusdi sama Bang Adip. Dua-duanya wartawan, dua-duanya ketua organisasi pers atau jurnalis. Yang satu ketua Bang Ikatan Wartawan Online, yang satu Ikatan Jurnalis Karimun. Nah, terus gini Bang Rusdi, Bang Adip, abang kakak Landoters ini, penonton setia Lendo TV ini, atau pengen tahu bagaimana sebenarnya cara wartawan dari nol sampai akhirnya menjadi sebuah berita yang akhirnya kita konsumsi. Silakan Bang Rusdi, nanti Bang Adip nambahkan jika memang perlu ditambahkan Bang Adip ya. Jadi wartawan itu kan profesi ya. Profesi sama saja dengan profesi-profesi lain, dia punya SOP, standar operasional prosedur. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya ada tahapan-tahapan. Jadi wartawan itu tugasnya kan intinya mencari berita. Jadi mencari berita itu dimulai dulu dari perencanaan liputan. Malam dia rencanakan besok apa ya, siapa yang mau saya wawancarai besok, gitu. Temanya apa, semua dibikin perencanaan liputan. Oh gitu, dia ada rencananya Bang? Iya. Oke. Itu kalau di media-media yang sudah yang sehat lah ya, betul-betul media itu jalan itu fungsi itu. Oh gitu. Jadi redaktur pasti minta, atau redaktur pelaksana itu minta. Jadi dalam sebuah perusahaan pers itu ada strukturalnya. Wartawan, redaktur, malah ada asisten redaktur ya. Asisten redaktur, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, ada pemimpin redaksi. Oh gitu. Tinggi. Jadi kan dalam rapat redaksi itu ada perencanaan liputan. Nah, setiap wartawan diwajibkan untuk melaporkan perencanaan liputannya. Oh gitu. Nah, besok mau liput apa? Berita apa? Siapa narasumbernya? Nah, itulah tahapan pertama untuk sebuah berita tadi ya. Besok dia baru nyari. Oh gitu. Dikejar lah kan narasumber siapa yang mau kita datangi kan, wawancara. Setelah wawancara, bahan-bahannya kumpulkan data-datanya ke narasumber, tentu narasumber yang berkompeten. Masalah statistik ke BPS misalnya masalah hukum ke kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Kan itu contohnya ya. Jadi setelah terkumpul semua bahannya, kalau dalam bentuk foto-fotonya tersedia, dan kita jepret narasumbernya misalnya atau apa, baru kita ketik beritanya. Ngetik berita ini ya gampang-gampang susah. Kadang-kadang asal nulis saja kan nggak bisa pula. Ada kejadian ini sana kan. Nah, ada juga SOP-nya berita itu. Berita itu kan strukturnya kan ada 5W1H tadi. 5W1 what, where, when, why, who ya. How satu lagi. Apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, jadi harus masuk unsur itu semua. Baru yang namanya berita. Nah, dijabarkanlah dalam bentuk berita. Judul berita harus lugas, tegas, mudah dipahami. Kemudian deadline itu diawali dengan tempat kita menulis berita, misalnya di Karimun misalnya. Nama media baru lead namanya. Paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama itu lead, kepala berita. Nah, setelah itu baru isi berita. Kejadian apa gitu. Nah, kalau orang biasa bahasa Indonesia itu udah gampang tuh. Dia hobi mengarang tuh udah bisa tuh. Tinggal dia sesuaikan aja dengan 5W1H. Tapi bukan mengarang, berita bukan mengarang. Bukan berita mengarang ya. Tapi fakta loh. Belum selesai dijelaskan tapi rumit. Nah, itu abang kakak tuh. Bang Rusdi itu menyampaikan belum selesai tapi
itulah kenyataannya prosedur atau SOP yang harus dilakukan wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan satu berita. Ya. Rumit, saya mendengarnya terdengar rumit, di telinga saya terdengar rumit. Tapi bagi beliau, karena beliau ini sudah profesional. Nah, lanjut ke Bang Adip, itu kan SOP ketika wartawan merencanakan sampai ke tingkat Pimret ya, simpat ke tingkat Pimret. Nah, kalau misalkan yang update yang terjadi tiba-tiba itu siapa sih namanya? Breaking news ya. Breaking news atau apa sih namanya? Kondisional atau apa namanya? Maksudnya itu kejadian itu baru terjadi. Insidentil. Nah, ada tak SOP tertentu? Apakah ketika kejadian kita harus melapor dulu ke Pimret atau langsung berangkat ke tempat itu? SOP-nya seperti apa, Bang? Prosedurnya seperti apa, Bang? Kalau yang biasanya itu insting, ya kan? Insting wartawan misalnya, walaupun ada perencanaan berita, misalnya udah ada hari ini bakal ngeliput ini nih, pada sumbernya itu, ternyata pas lagi mau mengejar misalnya ada kejadian, contoh tabrakan atau apa. Kalau seandainya biasanya kesana dulu, sekarang kan udah canggih om. Ya, gitu ya kan ya. Jadi ngelapor ke redaksi, saya masih mengejar ada kejadian tabrakan di sini, pending dulu yang ini, yang gitu. Perencanaan liputan tadi. Jadi biasanya kantor biasanya redaksi pun memang nyuruh kejadian peristiwa. Oh gitu. Abang kakak tuh juga sebenarnya pengen nanya ini juga. Suatu hari seseorang ini yang mempunyai akun salah satu atau beberapa media sosial menemukan sebuah kejadian atau melihat satu kejadian, terus akhirnya diposting di media sosial. Nah, jadi itu apakah produk jurnalis? Terus bagaimana kita menanggapi itu? Itu kalau dari kacamata undang-undang pers itu bukan produk jurnalistik. Profesi wartawan atau jurnalis ini merasa tersaingi atau merasa terancam tidak dengan adanya media sosial yang pengguna medsos juga harus cermat itu dalam menanggapi atau merespon setiap informasi yang malah sebenarnya membantu ya. Like, komen, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu tis.